Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang tengkorak pemakan ikan. Dahulu kala di sebuah desa, tepatnya di Jawa Tengah 1970, ada seorang kakek-kakek dengan hobi ngobor atau memancing di sungai, tidak peduli siang ataupun malam. Tiap malam dia selalu mengecek sumbunya yang sudah ditanam di pinggir kali. Namun aneh sekali, belakangan ini tidak ada satupun yang mendapatkan ikan di sumbu itu. Dengan hati yang sangat kecewa dan marah, dia pulang tidak membawa ikan sama sekali. Kemudian di pagi hari datang, dia akan berencana untuk memasang sumbu-sumbu ikan itu atau perangkap ikan yang berada di pinggir rumahnya. Sumbu itu terbuat dari bambu yang dibelah-belah tapi tidak sampai pangkalnya. Jadi di dalamnya itu ada ruangan yang cukup untuk ikan, dan ikan itu tidak bisa keluar, sahabat. Dan zaman dulu itu seperti itu caranya ketika mereka mencari ikan atau mau mencari ikan dengan perangkap seperti itu. Kita kembali ke cerita. Di perjalanan, si kakek itu sesekali bergumam dan berpikir, apa sebenarnya yang membuat sumbu-sumbu ikan itu tidak dapat. Dia berpikir, apakah ada orang yang mencuri ikannya, atau memang sudah tidak ada ikan lagi di dalam sungai itu. Sesampainya di sungai, si kakek itu menaruh satu persatu sumbu-sumbu itu, ditaruh di kubangan air satu persatu. Dia menaruhnya dengan tanda agar dia tidak lupa untuk mengambilnya ketika pagi hari datang. Setelah sumbu-sumbu itu terpasang dengan kencang, si kakek beranjak dari pinggir kali, melangkah kakinya ke tepian sungai. Sesekali dia menengok ke sumbu-sumbu yang sudah dia pasang. Di perjalanan pulang, si kakek tidak hentinya berpikir, dan ada satu keinginan untuk
mengintip apa sebenarnya yang sudah terjadi. Jadi setelah si kakek berpikir terus-menerus dan ada berkas atau bekas kaki-kaki seperti kaki burung, sahabat. Namun setelah diperhatikan, itu bukan kaki burung karena menancap sangat dalam ke lumpur itu. Akhirnya dia duduk di teras rumah dengan segelas air yang masih terbuat dari batok kelapa. Gelasnya jadi dia masih di batok kelapa. Kemudian kursinya pun terbuat dari bambu. Dia menghisap rokok kreteknya yang terbuat dari kulit jagung yang dilinting hingga menyerupai rokok. Dia menikmati pagi hari itu dan menunggu datangnya malam. Kemudian si kakek itu tertidur di teras rumahnya. Rumahnya itu terbuat dari panggung dengan dinding-dinding anyaman bambu. Dengan kiri kanan masih hutan belantara. Dia hidup sendiri dan tidak ada saudara ataupun kerabat yang dekat. Benar-benar menyendiri, sunyi dan sepi yang dirasakan kakek itu. Namun itulah takdirnya yang harus dia terima. Tak terasa sore pun sudah datang, dihiasi dengan lembayung senja yang begitu indah, merona, dan bulan sabit pun keluar. Namun dengan berlahan malam pun merayap, memakan sinar matahari hingga malam pun tiba dengan rembulan yang ditutupi awan hitam. Sesekali bersembunyi di awan hitam hingga dia pun teringat akan sumbu yang dia pasang di sungai. Dia menengok dari atas. Ternyata tidak ada apa-apa, hanya yang terdengar suara jangkrik dan burung malam. Kelelawar bermain di atas sungai itu, mengepakkan sayapnya. Sesekali terdengar bunyi cicit 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 seperti itu. Singkat cerita, dia menatap tajam ke arah satu sumbu yang berada di pojok. Alangkah kaget dan tak percaya dia melihat tengkorak berjalan sembari mengangkat
sumbu-sumbu itu, dan dia memakan isi dalam sumbu itu. Apapun yang dia pegang, dia akan memakannya. Si kakek itu pun marah. Dia mengendap-endap di atas. Dia mencari batu yang paling besar dan akhirnya menemukan batu bulat dengan berat hampir 30 kilo. Dia menggendongnya di pundaknya untuk menimpa si tengkorak tersebut. Dari jauh berlahan dengan pasti tengkorak itu sudah sampai di bawah kakek tersebut. Si kakek dengan ancang-ancang, tidak mengenal takut ataupun gemetaran. Dengan keyakinan hatinya, si kakek melemparkan batu yang sudah di pundaknya. Brak! Terdengar tengkorak itu pecah, dan si kakek pun berlari ke dalam rumah. Di dalam rumah, si kakek hanya duduk di lantai dengan memegang parang. Namun tiba-tiba ada suara yang mengelilingi rumahnya dengan bunyi kruk 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 kruk. Terus seperti itu sepanjang malam, hingga si kakek pun mengintip di balik celah yang pintunya bolong. Ternyata tengkorak itu mengejarnya, menunggunya, mengelilingi rumah gubuknya. Si kakek itu terdiam dengan 1000 bahasa. Napasnya memburu karena takut. Si tengkorak itu masuk ke dalam rumah. Hingga pagi pun datang. Si kakek tertidur di depan pintu di dalam rumah dengan menggenggam parang. Si kakek pun merasa lega karena dia sudah berhasil untuk menyelesaikan masalah terbesarnya, yaitu membunuh atau menangkap yang selalu membuat dia tidak makan berhari-hari karena tangkapan ikannya itu dimakan oleh sang tengkorak. Tapi tengkorak itu sebenarnya masih hidup. Hanya saja dia kapok dan tidak kembali. Dan akhirnya si kakek pun menjalani hidup-hidupnya, hari-harinya dengan penuh keceriaan, dengan makanan yang dia sediakan. Tamat.